Assalamualaikum. Halo semua, semoga baik-baik ya teman-teman ya. Kali ini aku punya klien yang punya masalah keuangan, namanya Ibu Maimudah. Jadi ibu ini datang ke aku untuk minta saran atas masalah keuangannya. Sebut aja namanya Ibu Mai ya, biar lebih akrab. Ibu Mai ini adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak. Untuk bantu-bantu suaminya yang kena pemotongan gaji akibat pandemi, sudah hampir 1 tahun ini Ibu Mai menjalankan bisnis online frozen food. Dia mulai berjualan di lingkungan teman-teman dan tetangganya, kemudian berlanjut deh secara online dan sekarang sudah punya toko di beberapa marketplace loh. Modal awal untuk usahanya adalah untuk bahan baku dan untuk satu pembelian yang terbesar yaitu untuk kulkas freezer ya untuk penyimpanan frozen foodnya. Sebagian modal usaha diambil dari tabungan dan sebagian lagi Bu Mai terpaksa berhutang dari pinjaman online. Saat itu tuh Bu Mai belum paham bahwa pinjaman online tuh ternyata bunganya tinggi banget. Yang Bu Mai ini kenanya 25% per bulan. Jadi setelah 1 tahun nih, hutang pinjaman online-nya Bu Mai membengkak jadi berlipat-lipat. Aduh, pusing. Selain hutang pinjol, Bu Mai juga punya hutang pay later ya. Jadi selama ini tuh Bu Mai selalu beli perlengkapan packaging seperti plastik, kardus, dan sebagainya secara online dengan menggunakan fitur pay later. Bunga dari pay later ini 3% per bulan. Saat ini tuh Bu Mai lagi mikir-mikir mau beli kulkas freezer baru karena ordernya udah makin banyak nih. Terus Bu Mai juga lagi kerepotan banget, dia butuh bantuan jadi harus merekrut 1 orang karyawan. Jadi Bu Mai butuh dana lebih nih ya, modal tambahan buat beli freezer sama buat menggaji karyawan. Tapi ada masalah nih teman-teman. Bu Mai itu masih ragu gitu loh untuk mutusin mau nambah modal atau enggak. Karena dia sendiri tuh nggak tahu apakah usahanya ini untung atau enggak ya. Karena dia nggak pernah nyatet keuangan sama sekali. Jadi nggak tahu profitnya berapa. Nah, kita coba bantu Bu Mai yuk. Ini dia kasus Bu Maimudah atau Ibu Mai yang menikah dengan 2 anak usianya 35 tahun. Dia adalah ibu rumah tangga yang punya bisnis online frozen food. Ini dia harta Ibu Maimudah saat ini ya. Dia punya tabungan sebesar 18 juta. Kemudian Bu Mai juga punya emas LM 45 gram atau setara 38 juta 250 ribu ya. Asumsinya harga per gram adalah 850 ribu rupiah. Terus dia punya emas perhiasan juga 7,5 juta, motor 10 juta, dan peralatan usaha nih sebesar 15 juta rupiah ya, antara lain kulkas, kompor, dan sebagainya. Masalah Ibu Mai ada 2 kategori ya, ada 2 kelompok nih. Kelompok pertama adalah masalah keuangan pribadi dan kedua adalah masalah keuangan usaha. Yang keuangan pribadi nih, Bu Mai punya hutang pay later 15 juta rupiah. Dan yang kedua adalah hutang pinjol sebesar 13 juta rupiah ya, ini sudah termasuk bunga ya. Jadi Bu Mai ini punya 2 macam hutang nih, hutang pay later dan hutang pinjol, dan dia ingin cepat bisa melunasi hutang itu. Masalah berikutnya adalah masalah keuangan usahanya Bu Mai. Bu Mai ini usahanya sebenarnya lumayan sih, tapi dia tuh nggak tahu berapa keuntungan per bulan ya. Dan dia juga harus menambah modal untuk beli kulkas freezer dan menambah karyawan, jadi harus menggaji karyawan. Nah, masalahnya dia nggak pernah nyatet keuangan nih teman-teman. Makanya dia mau menyelesaikan nih 2 masalah ini ya, masalah keuangan pribadi dan keuangan usaha. Solusi buat Bu Mai apa ya? Nah, solusi buat Bu Mai yang pertama untuk masalah keuangan pribadi adalah untuk hutang pay later 15 juta itu ya, bunganya 3%, dan hutang pinjol 13 juta, bunganya 25% per bulan. Jadi kita pilih nih ya, hutang pinjol 13 juta dengan bunga 25%. Bunga tertinggi ini dulu yang dilunasi ya teman-teman ya. Dari harta Bu Mai kita manfaatkan untuk melunasi hutang yang bunganya tinggi dulu. Oke, misi pertama Bu Mai adalah melunasi hutang ya. Hutangnya Bu Mai yaitu hutang pinjol 13 juta dan hutang pay later 15 juta rupiah. Tadi kan sudah kita bikin daftar ya hartanya Bu Mai apa aja. Nah, kita pakai yang tabungan dulu nih ya. Tabungan kan punya 18 juta. Yang 13 juta bisa untuk melunasi hutang pinjol dan yang 5 juta untuk melunasi hutang pay later. Jadi hutang pinjol sudah lunas ya. Sisanya yang 5 juta untuk melunasi hutang pay later. Jadi hutang pay later sudah lunas 5 juta,
tinggal sisa 10. Nah, berikutnya adalah sisa hutang pay later nih, dibayar dari mana ya? Masih ada 10 juta lagi. Kita bisa manfaatkan emas perhiasan yang senilai 7,5 juta. Perhiasan itu kan sifatnya ini ya, untuk dipakai ya, bukan investasi. Jadi nggak apa-apa lah kita relakan. Baru berikutnya adalah emas LM. Kita bisa jual sebagian emas LM senilai 2,5 juta rupiah. 7,5 juta tadi untuk melunasi hutang pay later. Nah, sisanya dari emas LM. Kita jual emas LM 2,5 juta untuk melunasi hutang pay later. Jadi total hutang pay letternya Ibu Mai senilai 15 juta sudah lunas. Total harta Bu Mai yang dipakai apa aja? Tabungan 18 juta, emas LM 2,5 juta, dan emas perhiasan 7,5 juta. Lunas deh semua hutang-hutangnya Bu Mai, baik hutang pinjol maupun hutang pay later. Setelah proses pelunasan hutang, harta Bu Mai sekarang adalah tinggal emas LM ya, senilai 35.750.000 rupiah ya, sudah dikurangi 2,5 juta tadi. Kemudian motor masih ada ya, senilai 10 juta. Dan juga peralatan usaha, kulkas, kompor, dan sebagainya senilai 15 juta rupiah. Misi kedua Bu Mai adalah merapikan keuangan dan menambah modal usaha. Usaha Bu Mai ini sudah lumayan banget sebenarnya, tapi dia tuh nggak tahu kemana keuntungannya per bulan ya. Dia itu nggak pernah mencatat keuangan sama sekali. Jadi solusinya adalah Bu Mai harus membuat catatan pembelian dan penjualan ya. Itu harus dibuat catatan terpisah. Kemudian Bu Mai juga harus membuat laporan laba rugi berdasarkan catatan pembelian dan penjualan itu tadi. Laporan laba rugi ini penting banget ya teman-teman ya, biar Ibu Mai tahu berapa sih profit usahanya. Kemudian misi berikutnya adalah menambah modal untuk membeli kulkas freezer dan menambah karyawan untuk menggajikan butuh tambahan modal dong. Nah, solusinya nih ya, Bu Mai bisa mengajukan kredit usaha mikro ke bank. Kita bisa bandingkan 3 lembaga keuangan berikut ya kalau kita minjam modal usaha. Yang pertama di bank, koperasi, dan pinjaman online. Kalau di bank itu bunganya sekitar 6% per tahun, di koperasi 12% per tahun, dan pinjaman online itu minimal bisa 20% per bulan. Nah, makanya di bank ini yang paling menguntungkan ya teman-teman ya, hanya sekitar 6% per tahun. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Bu Mai untuk mengajukan kredit usaha. Bu Mai jangan terjebak pinjaman online lagi ya. Beres kan urusan Bu Mai? Semoga masalah Bu Mai ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang mungkin ada di posisi yang sama. Kalau teman-teman di sini ada yang mau share masalah keuangannya mungkin dan ingin tahu gimana sih solusinya, silakan tulis aja di kolom komen di bawah ya. Nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih semua. Silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman semua. Salam sehat, fisik, mental, dan keuangan. See you again on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.